Munculnya petualang politik mengompori dan menghasut masyarakat yang tengah larut dalam euforia proklamasi berubah bencana. Masyarakat berharap kemerdekaan mampu membebaskan dan menghapus seluruh penderitaan masa lalu dengan mengganti perangkat pemerintah dengan orang-orang baru yang bersih. Harapan yang tak terpenuhi memicu kemarahan dan kekerasan. Pejabat pemerintah menjadi korban amuk massa. Tindakan yang tak berperi kemanusiaan ini hampir saja membuat adik kandung Raden Ajeng Kartini bernama Kardinah menjadi korban. Merdeka, salam sebangsa setanah air bersama channel Perjuangan Bangsa dalam kisah euforia yang tertunggangi. Mengelola bangsa dan negeri sebesar Indonesia tak semudah membalik telapak tangan. Dibutuhkan perencanaan dan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat. Sebagai warga negara, sebaiknya berpikir dewasa dan tak mudah terprovokasi dengan hasutan dan berita hoaks. Masyarakat Tegal berharap banyak dengan kemerdekaan. Melalui kemerdekaan, pemerintah diharapkan melakukan perubahan total dan menyeluruh. Pejabat di masa pendudukan Jepang dan masa kolonial Belanda seharusnya segera disingkirkan, digantikan dengan orang baru yang berpihak kepada rakyat. Setelah menunggu selama 2 bulan, perubahan tak kunjung terjadi. Pangreh desa, residen, bupati, wedana, dan camat ternyata masih diduduki oleh orang lama yang mereka sebut sebagai antek penjajah. Seorang pria bernama Sakyah yang dijuluki Kutil mengambil peran utama. Pria lulusan kelas 2 sekolah rakyat ini berprofesi sebagai tukang pangkas rambut dan merangkap sebagai ketua Persatuan Tukang Gunting Rambut Republik Indonesia atau Pertugri. Sakyah atau Kutil juga merangkap sebagai guru agama yang memiliki banyak pengikut. Pada bulan Oktober 1945, Kutil membentuk Angkatan Muda Republik Indonesia yang disingkat dengan AMRI, bermarkas di Bank Rakyat Talang. AMRI menjadi alat pergerakan Kutil menggagas budaya tombreng-tombreng. Menurut Kutil, seharusnya seluruh perangkat desa yang dulu berpihak kepada Jepang dan pemerintah kolonial Belanda harus segera disingkirkan. Kutil juga memprovokasi warga untuk mempermalukan para pangreh desa yang dianggap koruptor dan sering menyengsarakan rakyat, dan memaksa pangreh melepaskan jabatannya. Aksi dombreng koruptor berawal pada tanggal 7 Oktober 1945. Warga yang terprovokasi kemudian mengepung rumah Lurah Cerih, Raden Mas Haryo Wiono. Mengetahui dirinya menjadi incaran warga, Haryo Wiono bertahan di dalam rumah selama 1 malam. Pagi harinya, Haryo Wiono dengan memakai pakaian kebesarannya mendatangi warga. Tapi apa yang didapat? Tanpa basa-basi, warga melucuti pakaian Lurah Cerih dan menggantinya dengan karung goni. Istri Lurah yang saat itu juga ada, kepadanya dipakaikan kalung padi. Keduanya diarak keliling kampung seperti jatilan dengan iringan gamelan milik sang lurah. Suami istri ini diperlakukan seperti hewan. Mereka dipaksa minum air dari tempurung kelapa dan makan dedak. Gerakan Kutil menjalar dan diikuti oleh kampung tetangga lainnya, diantaranya Tegal, Brebes, dan Pekalongan. Warga berbondong-bondong mendatangi rumah pangreh desa, melucuti pakaian pangreh dan menggantinya dengan karung goni, lalu diarak dan dihinakan sepanjang kampung layaknya topeng monyet. Gerakan tompreng ala Kutil membuat rakyat Tegal yang gelap mata bertindak semakin brutal. Adik kandung Raden Ajeng Kartini yang selama ini cukup banyak membantu kehidupan warga juga turut menjadi korban. Kardinah sempat diarak dan dipermalukan.
Bersyukur beberapa warga yang bersimpati kemudian berhasil menyelamatkan diri Kardina. Korban tompreng tidak hanya diarak keliling kampung, beberapa diantaranya dieksekusi di Jembatan Merah Talang Tegal yang dikenal dengan Bruk Abang Talang. Sasaran yang dijadikan kutil adalah kepala desa, camat, bupati, residen yang dianggap menindas rakyat dan sampai saat ini masih memperoleh jabatan di masa kemerdekaan. Gerakan kutil yang awalnya murni untuk membersihkan koruptor dan kolaborator penjajah kemudian membesar dan ditumpangi kepentingan-kepentingan lain yang mengarah kepada gerakan mendirikan negara sendiri. Akhirnya melalui operasi militer, gerakan kutil dapat dihentikan. Kutil kemudian dijatuhi hukuman mati. Kutil adalah orang pertama yang menjadi terpidana mati setelah Indonesia merdeka. Demikian kisah pergerakan rakyat yang dikenal dengan gerakan 3 daerah, meliputi Tegal, Brebes, dan Pekalongan, yang terprovokasi oleh ulah Sakiah atau kutil. Menurut mantan Kapolri Hugeng Imam Santoso dalam bukunya Hugeng, Polisi, Idaman, dan Kenyataan, menyebutkan bahwa gerakan kutil yang terafiliasi dengan komunis hendak mendirikan pemerintah revolusioner. Sedangkan menurut Bung Karno saat berkunjung ke daerah Tegal, Presiden Republik Indonesia yang pertama ini menyebut bahwa peristiwa gerakan 3 daerah itu dengan sebutan pemberontak negara Talang. Terima kasih. Tuliskan saran dan masukan Anda pada kolom komentar dan mohon maaf bila ada data dan informasi yang kurang tepat. Tak lupa kami harapkan subscribe dari sahabat sebangsa dan setanah air.